Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Sugian Jawa dan Perempuan erat kaitannya dengan penyucian menyambut galungan. Presiden RI hingga Gubernur Bali digugat warga karena banjir September lalu. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perayaan Sugian Jawa dan Sugian Bali merupakan awal dalam memperingati Hari Raya Galungan. Pada Kamis, Wage Wuku Sungsang, khusus umat Hindu di Bali, melaksanakan Rahina Suci Sugian Jawa. Kata Sugian sendiri memiliki arti penyucian dan Jawa berasal dari kata Jabe yang memiliki arti luar, sedangkan Bali diartikan dalam, sehingga Sugian Jawa dan Bali dipercaya sebagai momentum untuk penyucian diri secara lahir dan batin. Raina Sugian Jawa dilaksanakan setiap Ures Patipon Wuku Sungsang. Sejak dahulu, leluhur Bali merayakan Sugian Jawa dengan mengaturkan Banten Perempuan dan Prasiste Dur Menggale dengan tujuan untuk menyucikan diri dan anggota keluarga, termasuk sarana-prasarana yang digunakan saat pelaksanaan Sugian Jawa. Kemudian, pada esok harinya, umat melaksanakan Sugian Bali yang menukik pada penyucian diri dengan mengolah rasa, tapa dengan mengimplementasikan lewat perilaku. Adapun sarana penyucian atau pembersihan dalam diri, pada umumnya umat melaksanakan upacara perebuan atau mererebu. Dalam pelaksanaannya, perebuan dilaksanakan berdasarkan desa kalepatra masing-masing. Dalam menyambut datangnya hari suci Galungan, diharapkan umat dalam keadaan bersih, lahir maupun batin. Upacara perebuan sendiri berasal dari kata rebu, kemudian menjadi merebu, ngerebu, yang bermakna sebagai penyucian atau menghilangkan pikiran maupun hal negatif dalam diri manusia sehingga bisa ning ketika sang buta tiga galungan turun ke bumi. Dalam tradisi Bali tidak ada yang disebut hari raya. Yang ada itu adalah hari suci. Makanya disebut Rerainan Suci. Mengapa disebut hari suci? Karena hari itu disucikan dengan yatnya, dengan banten, dengan puja dan bakti. Misalnya hari suci Sugian Jawa dan Sugian Bali sebagai awal memperingati hari suci Galungan. Kata Sugian artinya penyucian, dan kata Jawa artinya luar atau lahiriah, dan kata Bali artinya dalam atau batin. Jadi Sugian Jawa, Sugian Bali ini adalah hari suci penyucian diri secara lahir dan batin. Nah, ketika Sugian Jawa datang leluhur dulu ngaturang Banten Perempuan dan Prasiste Dur Menggale untuk mensucikan diri kita dan anggota keluarga, termasuk sarana prasarana upacara yang digunakan dalam persiapan menyambut hari suci Galungan. Dan besoknya pada Sugian Bali lebih menukik pada penyucian dalam diri dengan tapa atau mengolah rasa yang implementasinya lewat laku membuat tape. Jadi tapa dan tape ini yang dikenal dengan nama penyekeban. Nyekep itu artinya diam untuk mengolah rasa. Proses olah rasa ini namanya penyekeban, sehingga kita mampu mendidik budi pekerti kita semakin halus sehalus jajah atau sum yang dikenal dengan nama penyajian. Jadi implementasinya lewat laku buat jajah bagi ibu-ibu, apa itu jaju uli biar kita ulep, jajah gini biar kita jemet, ada kerja, ada jajah satu biar patuh, dan ada jajah iwal sebagai tetua atau tujuan. Dengan jajah dan jajah ini sebagai halus budi dan pesaja mampu nampe sifat raja tamas yang kita implementasikan dengan nampah
umumnya adalah challenge sebagai sifat-sifat rajas tamas kita. Jadi di sini nampe dan nampah ini dilakukan untuk mengurangi sifat rajas tamas yang ada pada diri kita untuk menyambut hari bahagia ngai melah luung namanya Galung. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Upaya untuk penyucian diri lahir batin perlu dilakukan sebagai rangkaian dalam menyambut datangnya Hari Suci Galungan. Juliana, Bali TV. Pemirsa, menjelang Hari Suci Galungan banyak runtutan upacara yang dilaksanakan umat Hindu, salah satunya Rainan Sugian. Sugian Jawa dilaksanakan pada Kamis 13 November 2025. Sehari setelah Sugian Jawa, rangkaian Hari Suci Galungan dilanjutkan dengan Sugian Bali yang dimaknai sebagai upacara penyucian Buana Alit. Sugian Jawa dan Sugian Bali merupakan rangkaian Hari Suci Galungan yang jatuh setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Urespati Wage dan Sukre Kliwon Wuku Sungsang. Penata Layanan Operasional Urusan Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Putu Widya Chandra Prawartana mengatakan, Sugian Jawa dimaknai sebagai hari penyucian secara skala maupun niskala terhadap alam makro atau Buana Agung dengan pelaksanaan upacara Mararabu. Kata Sugian secara etimologi memiliki makna mesugi yang artinya pembersihan. Sementara Sugian Bali dimaknai sebagai hari penyucian terhadap alam mikrokosmos atau Buana Alit, baik pembersihan skala maupun niskala. Secara etimologis itu memiliki pemaknaan mesugi atau membersihkan alam semesta. Dasar dari Sugian Jawa ini itu mengacu pada lontar Sundarigamo yang menyebutkan penyucian dewa kalingania pamrestitiste betare kabeh. Artinya Sugian Jawa sering disebut sebagai pembersihan alam semesta. Umat sedharma melaksanakan pembersihan yang dimana para dewa pada saat Warespati Wuku Wage Sungsang ini Ida Betara atau para dewa turun ke dunia untuk memberikan anugerah kepada umat manusia. Secara niskalanya adanya sebuah Ida Betara diiringi oleh para leluhur untuk turun ke dunia ini. Secara skalanya kita dapat membersihkan lingkungan sekitar sebagai bentuk dasar dari ekoteologi atau yang sering disebut sebagai environment ethic. Kemudian kalau kita lihat dari sisi Sugian Bali, umat sedharma, umat Hindu dimanapun berada, jadi Sugian Bali bertepatan dengan hari suci atau rerainan berdasarkan Pawukon juga, di mana esoknya setelah Sugian Jawa, yaitu saat Sukre Kliwon Wuku Sungsang. Di mana di dalam lontar Sundarigamo sangat jelas dijelaskan bahwa kalingania pamrestiste raga taulan. Jadi raga taulan artinya pembersihan terhadap diri kita sendiri, baik secara skala maupun niskalanya. Secara skala boleh melaksanakan sebagai bentuk pembersihan diri, yaitu setelah Buana Agung dibersihkan kemarinnya, sekarang Buana Alitnya, yaitu melakukan pengelukatan dan pembersihan. Ini secara sederhana, jadi Sugian Jawa dan Sugian Bali. Sugian Jawa pembersihan alam semesta, Sugian Bali yaitu pembersihan Buana Alit. Secara spesifik bahwa yang paling terpenting dari semua itu adalah spirit daripada melaksanakan Sugian ini yang datangnya setiap 6 bulan sekali, bukan hanya sebagai sebuah eksistensi atau sebuah mencari prestis, tetapi pada intinya adalah mencari sebuah esensi dari Sugian Jawa dan Sugian Bali ini. Semoga umat sedharma, pemirsa Bali TV dimanapun berada, merayakan Raina Suci Sugian Jawa dan Sugian Bali dengan penuh keikhlasan, dengan serada dan bakti. Sugian Jawa maupun Sugian Bali baik untuk dilaksanakan keduanya, sebab dikisahkan bahwa dalam menyambut Hari Suci Galungan, Dewa Siwa menugaskan para buta untuk menggoda para manusia. Sehingga dengan melakukan pembersihan Buana Agung pada Sugian Jawa dan pembersihan Buana Alit pada Sugian Bali, akan mampu menjauhkan umat dari godaan para buta yang dapat merugikan diri. Sukma dan Bunga, Bali TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, aktivitas pasar tradisional di Pasar Anyar Sari, Banjarbatu Kandek, dan Pasar mulai tinggi.
Warga tampak antusias mempersiapkan berbagai perlengkapan upacara, sementara para pedagang mulai kewalahan melayani lonjakan pembeli. Suasana menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan mulai terasa. Di Pasar Anyarsari, Banjarbatu Kandik, aktivitas jual beli sarana upacara tampak meningkat signifikan. Para pedagang mulai kewalahan melayani warga yang berburu perlengkapan upacara seperti penjor, banten, dan sarana persembahyangan lainnya. Salah satu pedagang Bukadek mengungkapkan bahwa peningkatan pembeli sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Permintaan datang tidak hanya dari sekitar Denpasar, tetapi juga dari berbagai daerah seperti Jembrane hingga Singaraja. Barang-barang yang dijual pun beragam. Pomang Artane mengatakan ia membeli bahan-bahan penjor untuk kemudian dirakit sendiri di rumah. Sebagai pembeli yang sudah lama berlangganan, Artane menilai harga bahan di pasar ini relatif lebih murah dibanding tempat lain. Di tengah suasana menjelang Galungan, Artane berharap momen suci ini menjadi waktu bagi masyarakat untuk hidup damai dan saling menghormati. Bagi dirinya, Galungan merupakan simbol kemenangan Dharma melawan Adharma, serta ajang untuk introspeksi diri agar senantiasa menjaga keharmonisan sesama manusia. Dengan hari raya ini kita semua bisa hidup berbahagia, ya, karena ini adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma, di mana kita sesama manusia harus koreksi diri lah, ya, murat hari itu, ya, di mana di hari raya yang sangat besar ini kita bisa hidup berdamai, intinya gitu aja. Ya. Menjelang puncak Hari Raya Galungan, suasana pasar diperkirakan akan semakin ramai dengan aktivitas warga yang menyiapkan berbagai sarana persembahyangan. Tradisi ini menjadi cerminan semangat dan kebersamaan masyarakat Bali dalam menjaga nilai-nilai spiritual serta kelestarian budaya leluhur. Yana, Bali TV. Presiden RI hingga Gubernur Bali digugat warga karena banjir September lalu. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu, Bidan. Om Swastiastu. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Gimana Ibu, Bapak ada yang bisa Tiang bantu? Rencananya Tiang mau pasang KB, Bu Bidan. Iya, Bu Bidan. Soalnya anak kami masih kecil-kecil, Bu Bidan. Wujudkan keluarga berencana untuk menghasilkan keluarga berkualitas dengan ber-KB. Paskes selalu siap membantu itu. Di Kabupaten Bangli, Paskes sudah ada di mana-mana. Gratis, terjangkau, dan pastinya aman. Pilih KB yang sesuai dengan kondisi tubuh aseptor. Ada pil KB, KB suntik, kondom, implan, dan IUD. Kalau semua tidak cocok dan tidak ingin punya anak lagi, pakai MOW dan MOP. Untuk kesehatan ibu dan bayi Anda, percayakan sama Paskes terdekat. Masyarakat Bangli,
rencanakan selalu pernikahan Anda. Mari ber-KB untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Paskes di sekitar siap membantu kesehatan ibu dan bayi Anda. Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Pemirsa, Koalisi Pergerakan Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali, Pulihkan Bali, memberikan peringatan kepada pemerintah pusat dan daerah atas bencana banjir yang melanda Bali pada 10 September 2025. Langkah ini menjadi tahap awal sebelum pihaknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa atau unremitted overheads debt melalui mekanisme citizen lawsuit. Tim Hukum Koalisi Pulihkan Bali Ignatius Radite, saat konferensi pers di Denpasar, Bali pada Rabu 12 November 2025 mengatakan, alasan koalisi ini mengugat Presiden RI hingga Gubernur Bali Wayan Koster, Wali Kota Denpasar dan beberapa bupati di Bali ini. Karena banjir besar pada Oktober lalu disimpulkan bukan hanya karena faktor alam, namun karena akibat dari tata kelola pemerintahan yang kurang baik. Sudah ada 10 calon penggugat dari latar belakang berbeda-beda. Mulai dari anak muda, pemerhati DAS, daerah aliran sungai, warga pemerhati isu iklim, perempuan, guru, dan lainnya. Koalisi Pulihkan Bali telah mengirimkan notifikasi kepada 15 pihak sebagai calon tergugat, antara lain Presiden RI, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, hingga Bupati Tabanan. Radite menjelaskan, dasar rencana gugatan tersebut merujuk pada 5 hasil kajian utama. Di antaranya tata ruang, alih fungsi lahan, iklim, penanganan sampah, dan ekonomi. Kelima aspek itu dianggap menjadi kewenangan para pejabat yang akan digugat. Ini adalah somasi yang dalam bahasa Perma 1 disebut sebagai notifikasi. Sebenarnya istilah saja yang berbeda. Jadi kalau bahasa hukumnya sebenarnya somasi. Tapi karena kita menggunakan mekanisme hukum lingkungan disebut sebagai notifikasi atau pemberitahuan. Jadi kita memberitahu saja. Tapi kalau bahasa hukumnya ini somasi aja. Jadi kami minta ini
dalam waktu sekian hari tolong ditindaklanjuti, kalau tidak kami gugat gitu. Kenapa 15 pihak ini yang digugat? Ya tentu tadi berangkat dari kajian. Tentu pertama berangkat dari kajian dari teman-teman tim substansi. Kami melihat tadi ada sekitar 5 hal. Pertama dalam konteks tata ruang, konteks alih fungsi lahan, dalam konteks iklim, dalam konteks penanggulangan sampah, dan dalam konteks ekonomi. Di mana kemudian 5 hal ini dia menjadi satu kewenangan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tertentu. Tim Hukum Koalisi Pulihkan Bali Ignatius Radite menyatakan selama 60 hari sejak notifikasi dikirim, Pulihkan Bali membuka ruang dialog bagi para calon tergugat. Namun, jika tidak ada tanggapan, mereka akan melanjutkan proses ke Pengadilan Negeri Denpasar. Penggugat tidak meminta konteks kerugian material, atau aspek ekonomi, atau pemidanaan, namun ingin mencegah, memitigasi dan memastikan banjir tidak terjadi lagi. Dalam rencana gugatan tersebut, koalisi meminta agar dilakukan moratorium terhadap perizinan-perizinan berusaha. Sebab, saat ini Bali dirasa sudah sangat penuh dengan proyek pembangunan hingga alih fungsi lahan yang masif. Riyasa, Bali TV. Pemirsa, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang tidak berpihak kepada lingkungan Bali ditenggarai memiliki andil terjadinya banjir besar September lalu. Pemerintah dinilai lalai dan tidak becus dalam mengurus lingkungan yang berakibat timbulnya bencana. Berdasarkan kajian akademis Koalisi Pergerakan untuk Lingkungan Hidup dan Keberlanjutan Bali atau Pulihkan Bali, ditemukan mengenai alih fungsi lahan, tata guna infrastruktur, manajemen bencana, dan pengelolaan sampah yang semuanya tidak dikelola dengan baik alias pemerintah gagal mengelola lingkungan dan memitigasi bencana. Tim Hukum Pulihkan Bali Ignatius Radite mengatakan banjir besar September lalu tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Koalisi ini menilai faktor penyebab lainnya ada pada masalah kebijakan atau program pemerintah yang tidak pro terhadap lingkungan. Koalisi Pulihkan Bali menuntut pemerintah untuk melakukan moratorium perizinan berusaha untuk investasi atau proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan keselamatan ekosistem di wilayah Provinsi Bali. Pemerintah diminta melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan dan praktik yang berkontribusi pada terjadinya bencana terkait iklim untuk mewujudkan pengelolaan tata ruang yang adil, pengembangan infrastruktur perkotaan yang ramah iklim dan responsif terhadap bencana, pengelolaan persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, partisipatif dan inklusif di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan atau Sarbagita, Provinsi Bali. Kami di koalisi menyimpulkan bahwasanya peristiwa banjir besar yang kemudian menciptakan kerugian ekonomi termasuk mengakibatkan korban jiwa itu juga ditimbulkan karena problem-problem struktural. Problem-problem struktural yang muncul misalnya karena apa? Karena konteks alih fungsi lahan, konteks pengelolaan persampahan yang buruk, konteks tata ruang, konteks mitigasi bencana dan sebagainya nanti akan secara jelas, akan secara teknis spesifik kami jelaskan. Karena tapi tadi seperti yang kami sampaikan, koalisi ini hadir untuk melihat bahwasanya persoalan banjir ini tidak bisa dilihat ini semata-mata karena masalah hujan dan kemudian kita pasrah menerima begitu saja. Ini adalah problem struktural di mana pemerintah juga terlibat dan harus bertanggung jawab terhadap terjadinya banyak sekali kerusakan termasuk kerugian yang ditimbulkan oleh masyarakat. Selain itu, Koalisi Pulihkan Bali meminta pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah Provinsi Bali tentang keadilan iklim yang mengatur sekurang-kurangnya perihal mitigasi, adaptasi dan kompensasi dari kehilangan dan kerusakan yang disebabkan oleh krisis iklim. Riyasa, Bali TV. Pemirsa, sebagai destinasi kelas dunia, Bali terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai negara. Namun di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata, muncul pandangan bahwa pengembangan sektor ini perlu lebih seimbang dengan kemajuan teknologi dan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Bali telah lama menjadi destinasi kelas dunia
yang memiliki daya tarik tak pernah pudar. Namun pengembangan pariwisata di Pulau Dewata masih terlalu terpusat pada sektor wisata, sementara potensi besar di bidang teknologi belum tergarap optimal. Wisatawan domestik yang juga praktisi di bidang teknologi, Erik Nainggolan, menilai bahwa Bali justru memiliki eksposur teknologi yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ia menilai potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola pariwisata dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat lokal. Selain itu, penerapan teknologi dalam sistem administrasi dan pengelolaan dokumen legal pariwisata maupun investasi akan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Menurutnya langkah ini juga bisa membantu menekan praktik-praktik penyimpangan serta memperkuat kepercayaan investor terhadap Bali sebagai destinasi berkualitas. Tapi yang saya temukan ternyata fokus di Bali itu hampir 90 bahkan lebih tinggi ya, itu hanya pariwisata ya. Sedangkan saya datang dari Jakarta itu membawa pendidikan dan teknologi. Jadi kalau harapan saya sih mungkin apa yang terjadi sekarang banyak penyimpangan itu bisa disalurkan sebenarnya kalau bukan hanya difokuskan di pariwisata ya, teknologi. Saya datang ke Bali aja memang saya benar-benar terpapar dengan misalnya cyber security ya, itu karena saya bertemunya di sini Pak dengan orang-orang yang pakar-pakar itu, dan saya dapat kesempatan itu berkecimpung di cyber security 1,5 tahun itu karena di Bali Pak. Jadi mungkin masukan saya kalau ke Pemda itu lihat sektor-sektor lain ya yang bisa membantu, tapi kalau dari sisi pariwisatanya memang banyak sekali celah-celah yang harus diperbaiki ya. Kalau menurut saya teknologi juga bisa berperan Pak untuk administrasi ya, administrasi untuk kerapian dokumen legal pariwisata itu investor itu sangat bagus sekali kalau digunakan teknologi. Sementara itu, wisatawan asal Inggris Alan Brown menyoroti aspek keberlanjutan lingkungan di tengah pesatnya pertumbuhan pariwisata. Ia menilai budaya Bali sejatinya sudah ramah lingkungan karena masih mempertahankan penggunaan bahan-bahan alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun Alan menilai persoalan sampah plastik masih menjadi tantangan besar yang dapat merusak citra Bali sebagai destinasi internasional. Setiap kali hujan deras dan terjadi banjir, tumpukan sampah plastik kerap mencemari kawasan pantai dan sungai. I think in lots of ways the Balinese culture is very green. Yes. You know, they use things like leaves for wrapping food and things like that, which I think are great. But unfortunately, there is a great tendency to have lots and lots of plastic rubbish. You know, whenever there's a big rain and you get some flooding, the beach ends up covered in plastic, and I think that's a terrible thing. And I think a system whereby, I mean, for instance, there are no garbage bins on the street. Upaya menjaga kebersihan dan mengurangi polusi plastik merupakan langkah penting untuk mempertahankan reputasi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga berkelanjutan. Yana, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi. Hilang 7 hari, nenek 75 tahun ditemukan meninggal di dasar jurang. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu mengucapkan Dirgahayu Mangupura ke-16, Rumah Keting Taksuning Buana,
Mari kita jadikan momentum ini untuk menyatukan seluruh potensi yang ada di setiap lini pembangunan Kabupaten Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loko Bali menuju Badung hebat. Om Santi 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 Om. Pemirsa, sempat dikabarkan hilang saat pergi ke kebun dengan dua sapinya. Niwayan Retu, 75 tahun, akhirnya ditemukan setelah 7 hari pencarian Rabu 12 November 2025 pukul 13.40 WITA. Tim SAR gabungan menemukan jenazahnya di bawah jurang dalam keadaan meninggal dunia. Ngurah Eka Wiyadnyana, selaku Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, mengatakan pihaknya memfokuskan pencarian di 11 sapi ditemukan. Kemudian tim menyusuri sepanjang jurang di bawah, dan tim gabungan mencium bau amis yang sangat menyengat. Pencarian dilakukan di pagi hari. Tim SAR gabungan dibagi menjadi 2 kru, dan menyisir sepanjang jurang di mana ditemukannya sapi yang dibawa korban. Penyisiran sempat dihentikan sementara dikarenakan hujan deras. Usai kondisi cuaca mereda, diturunkan personel ke bawah dengan teknik lowering. Baru pada penurunan personel yang ketiga, jenazah Niwayan Retu ditemukan. Target ditemukan di kedalaman 30 meter, dievakuasi sampai di atas pada pukul 15 WITA. Kemudian jenazahnya dibawa menuju ke RSUD Kabupaten Karangasem, dengan menggunakan ambulans rumah sakit setempat. Selama berlangsung, operasi SAR turut melibatkan unsur SAR dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Basarnas, Babinsa Desa Datah, Babin Kaptibmas Datah, Polsek Abang, BPBD Kabupaten Karangasem, Sardok, RSUD Kabupaten Karangasem, perangkat Desa Datah, pihak keluarga korban serta masyarakat setempat. Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Denpasar, Basarnas Bali, dapat kami sampaikan, kami dari tim SAR gabungan hari ini melaksanakan pencarian yang memasuki pencarian hari ke-7 terhadap 1 orang warga yang hilang pada saat berkebun mengembala sapi atas nama Niwayan Retu. Pencarian hari ke-7 ini kami dari tim SAR gabungan memfokuskan pencarian di seputaran sebelah sapi ditemukan. Kemudian tim menyusuri sepanjang jurang di bawah. Kemudian tim gabungan mencium bau amis yang sangat menyengat. Kemudian tim menelusuri sepanjang bau tersebut, tapi hasilnya nihil dan hujan turun sangat lebat. Kemudian tim kami tarik. Setelah hujan reda, tim gabungan bergeser menuju titik lokasi cium yang bau yang sangat menyengat. Tim kita turunkan di seputaran lokasi, menurunkan 1 orang rescuer dengan tali dengan sistem luring. Kemudian sampai 3 kali menurunkan anggota rescuer. Kemudian di ketiganya target ditemukan di kedalaman kurang lebih 30 meter. Kemudian target dievakuasi sampai di atas pada pukul 15.00. Kemudian target dibawa menuju ke tempat ambulan yang sudah standby. Kemudian target dibawa menuju RSUD Karangasem. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan operasi SAR terhadap 1 orang warga yang hilang saat berkebun sambil mengembala sapi di Dusun Sarangsari, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Demikian, selamat sore, terima kasih. Diberitakan sebelumnya, seorang nenek hilang di wilayah Panglega, Desa Datah, Kecamatan Abang, Karangasem pada Jumat, 7 November 2025. Niwayan Retu, 75 tahun meninggalkan rumah dengan membawa 2 hewan ternaknya. Hal tersebut diketahui keluarganya saat hendak menghantarkan makanan, namun didapati rumah dalam keadaan kosong. Hari itu juga tim SAR gabungan segera melakukan pencarian. Rai Suantara, Bali TV.
Pemirsa, lokasi Pasar Badung dan Kumbasari yang berdiri di antara aliran sungai Badung dan Pasar memberi manfaat besar khususnya bagi para pedagang, salah satunya Made Rento. Memanfaatkan bahu jalan di belakang Pasar Kumbasari. Hampir 20 tahun sudah Nenek Rento setiap harinya berjualan canang bersama rekan-rekan sesama pedagang untuk dapat menyambung hidup di tengah himpitan modernisasi kota Denpasar. Perkenalkan, beliau adalah Made Rento asal Pemogan Denpasar. Usianya kini sudah tidak muda lagi, yaitu 62 tahun. Di usia paruh bayanya ini, Nenek Rento justru harus tetap berjuang untuk mencari penghidupan buat dirinya sebagai penjual canang. Prosesi ini sudah dilakoninya bahkan sejak 25 tahun terakhir. Setiap hari Nenek Rento akan menggelar dagangannya di Pasar Tumpah di Jalan Gunung Kawi yang terletak di belakang Pasar Kumbasari Denpasar. Meski bukan pilihan, dari hasil menjual canang ini, diakuinya dirinya bisa membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dan menyekolahkan kedua buah hatinya. Apalagi semenjak ditinggal sang suami karena sebuah insiden kecelakaan 20 tahun lalu. Membuat dirinya harus lebih survive demi membesarkan sang anak. Do kada dia nyawa. Lo leng panaknya sini kita jalan. Enten pun 30 tahun. Ada. Memang dari uling bidan dadong mendagang canang kan dong? Yang canang ya beli panak. Ada apa sih? Yang panak yang di sini kali ya babanya bertabrak. Oke, enten. Kadang uling aja dong? Ya. Kadang asli uling aja? Pohon. Oh, Pemogan. Sambil menyusun bunga di atas janur yang dibentuk segi empat atau biasa disebut ceper, Nenek Rento sesekali akan memanggil pengguna jalan Gunung Kawi berharap bersedia mampir untuk membeli canang miliknya. Untuk satu bungkus canang isi 25 ia jual seharga Rp25.000. Namun, belakangan apalagi jelang Hari Raya Galungan, semua bahan dasar untuk membuat canang seperti janur dan bunga harganya melonjak tajam. Hal ini tentu saja akan memperkecil keuntungan yang diperolehnya. Sedangkan untuk menaikkan harga canang, dikhawatirkan akan membuat pelanggannya beralih ke pedagang lain yang berani bersaing harga. Ini kan mau Hari Raya Galungan dong, gimana penjualannya? Rame dong? Kenapa aja? Rame apa isinya? Kenawan ke itu? Iya. Rame dia. Mual bahan lain. Oh, benar. Jadi mahal bahan, bunga ke 35. Oh, benar. Bayar satu selai. Aku dalam bebas. Made Rento atau akrab disapa Nenek Rento ini adalah salah satu dari puluhan para serikandi pejuang keluarga yang seolah luput dari perhatian kita. Di tengah sibuknya arus lalu lintas dan teriknya matahari di lokasi Pasar Tumpah ini seakan tidak menjadi penghalang bagi beberapa orang ibu-ibu ini untuk tetap mengais rezeki demi keberlangsungan hidup. Tidak banyak yang mereka harapkan, hanya bagaimana sebelum malam datang, dagangan milik mereka bisa habis terjual untuk memutar modal keesokan harinya. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, abrasi parah hantam Pantai Kuta, pedagang keluhkan dagangan sepi, turis desak pemerintah bertindak. Kami segera kembali dengan informasinya.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Pemirsa, fenomena abrasi parah yang melanda Pantai Kuta kembali menimbulkan keresahan di kalangan pedagang lokal dan mencoreng citra pariwisata di mata wisatawan mancanegara. Gelombang pasang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menggerus area pantai, merusak fasilitas dan mengganggu aktivitas ekonomi. Salah seorang pedagang bakso Dua mengaku terkejut dan dirugikan oleh gelombang pasang. Ia merasakan dampak langsung pada usahanya, di mana dagangannya menjadi sepi karena wisatawan enggan mendekat ke area pantai yang tergerus. Keluhan serupa disampaikan oleh Agus, seorang penyewa papan selancar atau surfing board. Agus menceritakan bahwa gelombang pasang terjadi secara intensif selama 3 malam di awal bulan November. Untuk menanggulangi kondisi ini, Agus berinisiatif memasang karung pasir sebagai penahan sementara dan berharap pemerintah secepatnya membenahi kondisi pantai. Tidak di sini, Bapak berjualan di sini. Oh, gimana? Pertamanya yang di sini aja, dari sini ke sana mungkin berapa meter? 20 meter kayaknya. Habis itu malam berikutnya lagi nambah, pokoknya 3 malam. Antara itu waktu itu berapa hari, 3 hari kayaknya. Kita nggak bisa buka sebenarnya karena punya inisiatif masangin karung pasir biar tamu bisa lewat sini, biar kita bisa kerja lagi sementara sambil nunggu dibenahin. Kondisi Pantai Kuta yang memprihatinkan ini turut mendapat atensi dari wisatawan mancanegara. Leonie, seorang wisatawan asal Australia, mengungkapkan keprihatinannya atas kerusakan yang terjadi. Ia bahkan mendesak pemerintah setempat agar segera memperbaikinya. Leonie membandingkan kondisi Kuta saat ini dengan kenangannya di masa lalu dan menyebutkan ia teringat Pantai Kuta di tahun 1982 yang jauh lebih indah dan terawat. Perbandingan ini menunjukkan kekecewaan atas kemunduran kondisi ikon pariwisata Bali tersebut. You tell the government, the boss of Banja, he has to come and fix it. Very sad. First time Bali, 1982. 1982 here. Beach. Oh, now. Oke, thank you. Dampak abrasi di Pantai Kuta kini tidak hanya mengancam garis pantai, tetapi juga memukul mata pencaharian pedagang dan merusak pengalaman berlibur wisatawan, mendesak perlunya tindakan cepat dan permanen dari pihak berwenang. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jalur pejalan kaki pedestrian atau walkway di Pantai Kuta Badung mengalami kerusakan signifikan akibat hantaman gelombang pasang dan abrasi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini mendapat sorotan serius dari Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawo, yang menegaskan komitmennya untuk segera membenahi ikon pariwisata tersebut. Berdasarkan laporan dan pengukuran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Badung, kerusakan pada jalur pejalan kaki Pantai Kuta sangat nyata. Kerusakan terukur mencapai panjang 178 meter di beberapa titik kritis. Lokasi kerusakan terparah diidentifikasi mulai dari area depan Beach Walk ke arah selatan.
Kerusakan utamanya disebabkan oleh kerasnya arus gelombang yang mengikis pasir di bawah konstruksi beton lintasan pejalan kaki, menyebabkan jalur tersebut ambruk dan hancur. Menyikapi kondisi yang kian memprihatinkan ini, Bupati Adi Arnawa menyatakan bahwa Pantai Kuta harus segera berbenah dan tidak boleh dibiarkan kumuh karena akan berdampak langsung pada sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Saya sebenarnya mengimbau di kesempatan ini untuk masyarakat Kuta, yuk kita sama-sama tata ulang lagi. Karena pantai ini kan menjadi satu aset kita yang menarik sekali. Aset kita yang menarik. Ini mohon maaf sekali ya, kita jujur aja. Pantai Sanur sekarang saya dengar sudah melihat okupansinya sudah bagus. Okupansi hotelnya dia bagus. Kenapa? Karena ternyata wisatawan di sana merasa nyaman dia. Sedangkan Kuta ini kan tidak jauh beda. Bahkan Kuta kalau ini bisa ditata dengan bagus, mungkin bisa akan mengalahkan sana. Oleh karena itu, ini semua tidak akan bisa jalan kalau hanya pemerintah tanpa dukungan semua stakeholder, termasuk masyarakat Kuta, termasuk desa adat Kuta. Terutama bagaimana untuk mengatasi kekumuhan ini dulu. Nah sekarang kita mulai tahun depan, dan malah sekarang BWS sudah melakukan penataan bupati dengan menambah pasir. Itu kan sudah ditambah pasir, dengan harap nanti kan sempadannya ini kan akan semakin lebar. Dan harapan kita juga ini akan bisa membantu untuk mengatasi abrasi. Nah, ini kita akan lakukan, sudah dilakukan tahun ini oleh BWS. Nanti 2026 kita akan melanjutkan juga untuk menambah pasir. Sehingga jarak bentangan pantai ini akan semakin lebar, semakin bagus pantai. Dan rencana kita akan menata pantai. Kita akan buatkan pedestrian, kita akan buatkan akses sampai dari Tuban sampai ke Pleret. Sehingga itu akan menjadi satu kawasan yang hamparan yang sangat menarik sekali. Nah ini yang kita akan bangun. Dan inilah semua ini kita perlu dukungan juga, tidak bisa pemerintah, terutama masalah dagang-dagangan. Mohon maaf sekali, kita tahu bahwa memang warga kita perlu juga pendapatan. Tapi kan tidak boleh kita mengeksploitasi ruang kita dengan usaha. Tentu kita harus tata dengan baik, tapi ada ruang untuk kita berjualan juga. Tapi kalau kayak sekarang begitu kebablasan dan malah kumuh pesannya kan mana wisatawan mau datang. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak wisatawan meninggalkan. Bupati menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Badung komit mendukung program penataan total kawasan Kuta yang rencananya akan direalisasikan mulai tahun 2026. Penataan ini tidak hanya mencakup perbaikan infrastruktur, tetapi juga mengatasi masalah abrasi dan menjaga kualitas ombak yang menjadi daya tarik peselancar dunia. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, mengingat cuaca yang kurang bersahabat di kawasan Pantai Kuta menjelang akhir tahun, khususnya setelah terjadi gelombang pasang sepekan lalu, Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD menyelamatkan wisatawan Kecamatan Kuta kelas A Kabupaten Badung mengambil langkah antisipatif guna menjamin keselamatan pengunjung. Balawista Badung memperketat pengawasan wisatawan di Pantai Kuta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ide Bagus Teja Manuabe selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Kasubag TU UPTD Penyelamatan Wisatawan Kecamatan Kuta kelas A Kabupaten Badung menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin menimpa wisatawan. Untuk mendukung upaya penyelamatan, Balawista Badung telah dibekali dengan peralatan yang memadai, termasuk jet ski dan double Langkah yang bisa kita ambil yang tahun-tahun sebelumnya juga itu pelaksanaan penjagaan secara preventif. Mungkin diawali dengan sosialisasi lebih banyak turun ke lapangan dari tugas untuk mengawasi pengunjung biar tidak terlalu mandinya terlalu dalam. Yang pertama, yang kedua itu ada beberapa hal yang kita persiapkan sarana-prasarana pendukung seperti jet ski dan rubberboot kita siapkan secara preventif juga. Kalau seandainya terjadi sesuatu biar lebih cepat penanganan. Ada beberapa hal yang bisa ditambahkan juga secara sosialisasi kepada pengunjung lewat suara pengas yang kita koordinasikan dengan Satgas Pantai, kita kolaborasi. Juga ada beberapa yang bisa disampaikan terkait dengan keadaan musim
bulan-bulan ke depan yang tidak kurang lebih satu pos untuk mewilayahi dia 500 meter. Personil? Ada 5 orang. Di kawasan Samigita nih, Seminyak Legian Kuta berapa? Nike 9. Ide bagus Tejo Manuabe berharap ke depannya cuaca dapat lebih bersahabat sehingga aktivitas wisata berjalan lancar. Selain itu, ia juga sangat mengharapkan agar seluruh pengunjung menaati peraturan yang terpasang di pantai, khususnya berenang hanya pada area yang sudah ditentukan demi keselamatan bersama. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan informasi dari mancanegara. KBRI New Delhi himbau WNI yang berkunjung ke India hindari kerumunan. Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI New Delhi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Mumbai pada 11 November lalu mengeluarkan imbauan bagi WNI yang bertempat tinggal dan yang berkunjung ke India untuk meningkatkan kewaspadaan, menghindari kerumunan, serta mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan pemerintah India. Imbauan ini dikeluarkan KBRI New Delhi menyusul insiden ledakan sebuah mobil di dekat situs bersejarah Red Fort New Delhi 10 November yang menewaskan 8 orang dan melukai 20 orang. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI New Delhi dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Mumbai melalui akun Instagram @Indonesia_in_New_Delhi pada Selasa 11 November mengeluarkan imbauan bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal dan berkunjung ke India untuk meningkatkan kewaspadaan. Imbauan ini dikeluarkan menyusul insiden ledakan sebuah mobil di dekat situs bersejarah Red Fort, New Delhi pada Senin 10 November malam. Pihak KBRI maupun KJRI juga mengimbau WNI yang berada di India untuk menghindari kerumunan dan selalu mengikuti prosedur keselamatan yang ditetapkan oleh pemerintah India. Tidak hanya itu, WNI juga diminta menghindari bepergian ke daerah-daerah rawan serta menghubungi nomor telepon resmi KBRI New Delhi dan KJRI Mumbai jika mengalami kejadian darurat. Diketahui ledakan sebuah mobil di dekat situs bersejarah Red Fort, India pada Senin malam tersebut menewaskan 8 orang dan melukai 20 orang. Pihak berwenang India masih menyelidiki ledakan ini berdasarkan undang-undang anti-terorisme yang ketat dan belum menentukan tersangka ataupun menangkap pihak yang terlibat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, dalam keterangan pers bersama Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan Indonesia dan Australia telah merampungkan negosiasi dari kesepakatan bidang keamanan bilateral kedua negara. Hal itu disampaikan dalam rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia pada Rabu 12 November. Dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sydney, Australia,
Indonesia dan Australia telah menyelesaikan negosiasi terkait perjanjian bilateral baru tentang keamanan bersama. Hal itu disampaikan dalam pernyataan pers bersama Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Garden Island Naval Base Australia, Rabu 12 November. Presiden Prabowo menyebut bahwa kesepakatan tersebut penting bagi kedua negara dan menjadi komitmen untuk kerjasama yang kian erat terkait pertahanan dan keamanan. Pada saat yang bersamaan, komitmen itu juga mencerminkan keinginan kedua negara untuk menjaga hubungan bilateral, terutama sebagai tetangga yang terletak berdekatan secara geografis. It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa hubungan kedua negara dilandasi dengan persahabatan, kepercayaan, saling menghormati, serta komitmen bersama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kesepakatan itu pun menjadi pengakuan bagi kedua negara atas upaya menjaga perdamaian dan stabilitas. This treaty is a recognition from both our nations that the best way to secure that peace and stability is by acting together. It signals a new era in the Australia-Indonesia relationship. The treaty is predominantly based on the landmark security agreement signed by the Keating and Suharto governments 30 years ago. It will build on the 2006 Lombok Treaty that, among other things, reaffirmed Indonesia's territorial integrity and sovereignty. Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Australia dengan sejumlah kegiatan yang diagendakan pada 12 November, termasuk pertemuan empat mata dengan PM Albanese, serta pertemuan dengan Gubernur Jenderal Sam Mostyn. Tim kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyaapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jentika, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.